Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Murti Despiliani, NIM 2014030043. Nah, di sini saya akan melanjutkan menjelaskan yang poin B mengenai pengumpulan data. Teknik pengumpulan data merupakan cara yang digunakan oleh seorang peneliti untuk mengumpulkan suatu data penelitian. Nah, secara umum, teknik pengumpulan data terbagi menjadi 3 jenis. Yang pertama yaitu pengamatan atau observasi. Nah, di dalam pengamatan ini terdapat beberapa hal. Yang pertama yaitu mengumpulkan catatan di lapangan melalui pengamatan dan berperan sebagai partisipan. Selanjutnya, mengumpulkan catatan di lapangan melalui pengamatan dan berperan sebagai pengamat. Selanjutnya yaitu mengumpulkan catatan di lapangan dengan lebih banyak menghabiskan waktu sebagai partisipan. Nah, selanjutnya yaitu mengumpulkan catatan di lapangan dengan lebih banyak menghabiskan waktu sebagai pengamat dibanding sebagai partisipan. Dan selanjutnya yaitu mengumpulkan catatan di lapangan dengan mengawali sebagai pengamat dengan sudut pandang orang di luar dari inform. Kemudian mengubah sebagai pengamat sebagai sudut pandang yang dimiliki oleh informan. Nah, selanjutnya yang poin kedua yaitu wawancara. Di dalam wawancara ini terdapat beberapa hal, yaitu mengadakan wawancara bebas atau tidak terstruktur. Nah, dengan mengajukan pertanyaan yang bebas dan informan dipersilakan memberikan jawaban sebebas-bebasnya dan mencatat hasil wawancara tersebut. Nah, selanjutnya mengadakan wawancara bebas atau tidak terstruktur. Dengan mengajukan pertanyaan yang bebas dan informan dipersilahkan memberikan jawaban sebebas-bebasnya menggunakan alat perekam suara dan kemudian membuat transkrip wawancara tersebut. Nah, selanjutnya yaitu mengadakan wawancara semi terstruktur dengan mengajukan pertanyaan berdasarkan pedoman wawancara dan informan dipersilahkan memberikan jawaban yang bebas tapi tetap sama dengan konteks penelitian menggunakan alat perekam suara dan kemudian membuat transkrip wawancara tersebut. Nah, selanjutnya yaitu mengadakan wawancara secara berkelompok dengan tema yang terfokus dengan menggunakan alat perekam suara dan kemudian membuat transkrip wawancara tersebut. Nah, selanjutnya di dalam wawancara itu juga terdapat melakukan wawancara dalam bentuk lain. Nah, dalam bentuk lain ini misalnya seperti melakukan wawancara melalui email, tatap muka, wawancara secara berkelompok, wawancara secara berkelompok secara online, atau wawancara melalui telepon. Nah, selanjutnya yaitu dokumen. Nah, di dalam dokumen ini juga terdapat beberapa hal, yaitu membuat catatan harian selama penelitian berlangsung. Selanjutnya, membuat catatan harian sebagai seorang partisipan selama penelitian berlangsung. Nah, selanjutnya mengumpulkan surat atau catatan pribadi para informan. Nah, selanjutnya melakukan analisa dokumen publik. Nah, analisa dokumen publik di sini misalnya seperti surat kabar dan lain-lainnya. Nah, selanjutnya memeriksa buku riwayat hidup, baik yang ditulis sendiri maupun yang ditulis oleh orang lain. Nah, selanjutnya mendapatkan foto atau rekaman video informan. Nah, di sini selanjutnya yaitu mendapatkan laporan audit dan memeriksa catatan kesehatan. Selanjutnya ada beberapa pendapat menurut Carlton dan Conferat bahwa penelitian kuantitatif dalam bentuk survei dan jejak pendapat biasanya menggunakan kuesioner tertutup, sebab teknik ini akan menghasilkan data kuantitatif dan tepat dianalisa dengan uji statistik. Nah, sekian penjelasan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.